Berita Sumsel 24 jam hari ini, guna mengantisipasi kebocoran pendapatan asli daerah dari pajak restoran, Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang melakukan pengawasan ke sejumlah pelaku usaha di Mall Palembang Square dan Palembang Icon. Kepala BPPD Kota Palembang, Herli Kurniawan mengatakan ada beberapa wajib pajak dari pelaku usaha yang beberapa terakhir tidak melaporkan pajak restorannya. Makanya pihaknya melakukan monitoring ke sejumlah restoran di Mall PS dan Palembang Icon. Ini dimaksudkan untuk meng-cross-check ke restoran apa yang jadi kendala sehingga pelaporan pajak ke BPBD tidak maksimal. Karena ini informasi sifatnya yang wajib diketahui oleh masyarakat dan ini hak masyarakat untuk mengetahui, AWI harus menyesuaikan. Segera memperbaiki, Pak ya? Ya. Jadi walaupun nanti tidak terpisah tapi disebutkan bahwa harga itu termasuk pajak. Include dengan pajak. Memang penjelasan manajer antara harga yang tertera di sana beda dengan yang di Pelen owner Jiro Ramen Palembang Icon membenarkan jika ada kerusakan pada alat e-tax di restorannya. Ia berjanji akan secepatnya memperbaikinya. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, pameran foto jurnalistik digelar oleh Forum Jurnalis Energi Lahat di City Mall Kota Lahat. Foto-foto yang dipajang tersebut merupakan hasil jepretan orisinil para wartawan yang ada di Kabupaten Lahat. Bertempat di City Mall Lahat, saat ini digelar pameran foto jurnalistik gelaran Forum Jurnalis Energi Lahat di City Mall, terdiri dari para insan jurnalis di Kota Lahat. Foto-foto yang merekam berbagai peristiwa tersebut merupakan karya otentik wartawan peserta pameran dan bukan hasil plagiat. Menurut Heru Senoflian, salah seorang jurnalis koran di Kabupaten Lahat, puluhan foto jurnalistik yang dipamerkan tersebut sebagai wujud meningkatkan profesionalisme jurnalis, sebab seorang jurnalis harus punya karya orisinil dan bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Sementara itu, Bala Putra, jurnalis lainnya menambahkan, dengan pameran itu menunjukkan karya otentik mempunyai nilai estetik dan bagian dari keprofesionalan seorang wartawan. Sebab melalui pameran itu menunjukkan karya otentik memiliki nilai estetik, sebab wartawan dilarang melakukan plagiat baik berupa foto maupun tulisan. Foto ini umum ya, mulai dari pemerintahan, sosial, budaya, politik, ada juga alam ya, untuk tahap awal pengenalan Forum Jurnalis Energi Lahat pada masyarakat Lahat. Harapannya nanti akan ada pameran berikutnya yang lebih menarik, lebih ramai dan lebih menampilkan wajah Lahat sebenarnya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Tim Silent Wolf Satres Narkoba Polres Prabu Muli menangkap Sepri Andriansyah, bandar sabu-sabu. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 10,18 gram senilai 10 juta rupiah. Bandar narkoba jaringan Kabupaten Pali ini ditangkap tim Silent Wolf di Jalan Kapten Abdullah depan SMK PGRI 2, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabu Muli Utara. Demi kepentingan penyelidikan, tersangka diamankan di tahanan Polres Prabu Muli. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SIK SHMH melalui Kasat Narkoba AKP Heri SH didampingi Kasubag Humas AKP Sri Juniati mengatakan, tersangka sudah masuk target operasi karena diduga bandar narkoba. Ternyata setelah kita datangi TKP sesuai dengan laporan informasi tersebut, ternyata benar kita temukan seorang laki-laki dengan barang bukti yang kita amankan sekarang ini. Berapa banyak? Untuk berat kita lakukan penimbangan bruto 11 gram lebih, dalam istilah narkotika 1 kantong. Untuk nominal uang lebih kurang 11 juta dan untuk sementara tunggal. Namun untuk pemasok narkotikanya sudah kita buatkan DPO untuk kita lakukan pengembangan.
Tersangka dikenalkan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara tersangka menuturkan bahwa sabu-sabu yang dijualnya habis dalam 2 minggu dengan keuntungan 2 juta rupiah. Ia mengambilnya dari bandar di Kabupaten Pali lalu dijual dalam paket kecil. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Petugas BPBD, TNI, Polri, dan relawan akhirnya menemukan tubuh Dimar yang tenggelam di objek wisata Curug Mangkok, Pagar Alam. Saat ditemukan, wisatawan ini dalam kondisi meninggal dunia. Usaha yang dilakukan petugas BPBD Kota Pagar Alam dalam menemukan jasad Dimar wisatawan yang tenggelam di Curug Mangkok Pagar Alam berbuah hasil. Petugas menemukan jasad Dimar sekitar 2 jam setelah tenggelam. Sayangnya Dimar sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kanit Reskrim Polres Pagar Alam Bribka AD mengatakan, korban merupakan karyawan pabrik tahu di Lampung ini datang ke Pagar Alam untuk menjenguk adiknya yang sedang magang di PT PN 7. Setelah tiba di lokasi, korban bersama ayahnya berenang air terjun. Saat berenang, korban diduga terpeleset di dalam pusaran air hingga tenggelam. Keluarga yang mengetahui tenggelam langsung melapor ke pemandu wisata yang ada di lokasi. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dilarikan ke RSUD Basema. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.